Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang lagi mampir di channel ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Dan mudah-mudahan juga nggak ada yang lagi sesegukan di pojokan sambil ngabisin tisu ya. Loh, kenapa emang? Ya, biasanya kan kalau ada orang nangis gitu kan, biasanya lagi dilanda rasa sedih, atau lagi diterpa masalah yang datang bertubi-tubi, atau mungkin hubungan percintaannya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Banyak alasan kenapa seseorang sampai nangis. Nggak sedikit orang juga yang bilang kalau nangis itu adalah pertanda kita sosok yang lemah, cengeng, rapuh, dan lain-lain. Apalagi kalau yang namanya cowok nangis, bakal dikatain macam-macam, percaya deh ya. Padahal nih, justru yang namanya nangis adalah tanda bahwa kita punya mental yang kuat. Kok bisa? Nah, penasaran kan? Yaudah, kalau gitu simak terus videonya sampai habis, oke? Banyak yang beranggapan bahwa menangis itu adalah tanda kalau kita lemah. Hey, justru menangis adalah tanda kalau kita itu tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan, termasuk perasaan kita. Meskipun menangis nggak bisa membuat masalah kita terus selesai begitu aja gitu kan, tapi paling enggak menangis bisa membuat perasaan kita bisa jadi lebih baik. Bahkan sebuah studi telah membuktikan kalau menangis itu baik sekali untuk kesehatan mental, karena dengan menangis, hormon penyebab stres akan keluar bersama air mata. Ya, berikut adalah beberapa alasan kenapa orang menangis disebut bermental kuat. Yang pertama adalah mereka tidak takut mengungkapkan emosi. Orang yang mudah menangis ini biasanya tidak hanya menangis ketika mengalami kemalangan, tapi juga ketika mendapatkan kebahagiaan. Artinya, mereka ini memahami bahwa menangis hanya sebuah ekspresi dari emosi. Sama ketika kita tersenyum dan juga ketawa karena bahagia. Jadi, mereka tidak perlu takut untuk menunjukkan emosi yang mereka rasakan sebenarnya. Selain itu, mereka yang mudah menangis memahami hal mendasar bahwa mereka adalah manusia. Bukan kupu-kupu, bukan umbi-umbian, bukan semut, bukan kecoa gitu ya. Jadi menangis adalah hal yang manusiawi, ya nggak sih? Sehingga mereka memiliki keberanian untuk mengekspresikan emosi dengan cara mereka sendiri, tanpa peduli dengan anggapan masyarakat yang sering kali menilai bahwa menangis adalah simbol kelemahan. Daripada kita misalnya lagi sedih, kita lagi bahagia, semua ekspresi kita pendem sendiri, meledak nggak tuh lama-lama ya? Oke, yang kedua adalah mereka memahami sifat penyembuhan air mata. Jadi sifat penyembuhan air mata ini tidak hanya terbatas pada air mata sedih, tapi juga air mata bahagia. Dalam kedua kasus, seseorang akan berurusan dengan emosi yang ekstrim. Mereka akan membiarkan emosi ekstrim itu muncul kembali dan menetap di tubuh yang bisa sangat berbahaya, baik secara fisik maupun mental. Selain meningkatkan gerakan dan juga menghilangkan stres, menangis ternyata memiliki manfaat ilmiah karena bisa melepaskan racun, kemudian bisa membantu meningkatkan penglihatan kita, dan bisa membunuh bakteri. Nah, berikutnya yang ketiga adalah mereka lebih sedikit stres. Jadi nih, ada sebuah studi psikologis baru-baru ini telah menemukan bahwa menangis ternyata bisa merangsang pelepasan endorfin otak kita, dan ini adalah hormon rasa senang yang juga bertindak sebagai pembunuh rasa sakit alami. Dan menangis ini ternyata juga bisa menurunkan kadar mangan, zat kimia yang jika terpapar berlebihan bisa membuat otak dan juga tubuh kita jadi kelelahan. Nah, berikutnya yang keempat adalah mampu menghilangkan stigma lemah tentang menangis. Jadi menangis ini adalah stigma untuk kedua jenis kelamin ya. Menangis ini sering dianggap sebagai sikap pengecut, dan semua generalisasi ini mendorong kedua jenis kelamin untuk menenggelamkan kesedihan. Dan orang yang bisa menangis tidak memikirkan semua stigma ini. Nangis ya udah, nangis aja gitu kan. Ngapain juga ditahan-tahan? Terserah perkara orang mau bilang ini, mau bilang itu gitu kan. Toh nyatanya memang habis itu kita merasa lega, ya kenapa enggak? Ya enggak? Nah, berikutnya yang kelima adalah menangis bisa jadi pembersih jiwa. Bagi banyak orang, menangis ini kerap dianggap sebagai tanda kelemahan.
Padahal sebenarnya menangis ini berguna dalam pembersihan jiwa loh. Jadi orang yang menangis ini sebenarnya lebih kuat karena mereka dapat melepaskan stres melalui air mata yang membantu mereka merasa jauh lebih tenang dan membuat mental tetap kuat. Sebaliknya, semakin kita menahan kesedihan, maka semakin akan menjadi beban emosional bagi jiwa kita. Berikutnya adalah orang yang menangis lebih tahan dari yang namanya stres. Konon, air mata ini adalah terapi, dan menangis adalah katarsis yang merupakan salah satu teknik untuk menyalurkan emosi yang terpendam. Jadi, meskipun menangis tidak dapat memecahkan masalah, mengubah situasi, atau mengembalikan seseorang ke dalam hidup kita, namun menangis terbukti secara ilmiah bisa membuat kita merasa lebih baik. Menangis adalah salah satu proses pemulihan tubuh dari tekanan emosi, dan dengan menangis, senyawa kimia pemicu stres yang terbentuk selama kita mengalami tekanan bisa dibilas bersih lewat air mata. Oke, berikutnya adalah orang yang menangis tidak peduli dengan anggapan yang berkembang di masyarakat. Jadi mereka yang tidak segan-segan menangis di depan umum tidak memiliki kekhawatiran tentang bagaimana anggapan orang lain terhadap mereka. Ini karena mereka tahu nggak ada yang salah dengan menangis. Jadi mereka yang bisa menangis di depan umum tanpa rasa malu secara intrinsik ternyata lebih percaya diri dan tidak menekan perasaan mereka untuk memenuhi norma sosial yang dangkal. Nah, yang harus kita pahami adalah baik cewek maupun cowok yang gampang nangis bukan berarti kita tidak stabil atau kurang jantan. Sebaliknya, ini berarti bahwa kita cukup berani untuk melawan stigma dangkal yang berkembang di masyarakat. Lagian nangis bukan sebuah kejahatan, nangis bukan sebuah aib, yang ngapain malu, ya nggak sih? Oke, berikutnya yang ke-8 adalah mereka yang suka menangis bisa memahami emosi diri dengan baik. Jadi, individu yang sering menangis ini ternyata cenderung memiliki kesadaran diri yang kuat. Mereka berusaha memahami emosi mereka sendiri dengan baik. Kesadaran diri ini adalah keadaan yang dicapai melalui waktu dan juga latihan. Dan orang-orang yang suka nangis, banyak nangis, artinya sudah banyak berlatih dan juga memahami batin mereka sendiri. Sebaliknya, kadang ada orang yang jarang menangis atau sengaja menahan tangisan, sebenarnya tidak memahami emosi mereka sendiri atau kesulitan untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah, kemudian yang ke-9 adalah sering menangis adalah tanda kalau kita adalah orang yang tangguh. Banyak orang, dan mungkin termasuk kamu atau saya bahkan gitu kan, yang lebih memilih mengabaikan emosi yang sedang kita rasakan. Padahal ketika kita mengabaikan perasaan negatif, ini tidak baik untuk kesehatan mental kita. Jadi, mengabaikan perasaan negatif ternyata akan membuat perasaan tersebut justru malah menumpuk dalam benak kita yang bisa memicu kecemasan dan juga depresi. Alhasil, bendungan perasaan negatif tersebut justru akan menghalangi kita untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Nah, yang terakhir nih, menangis bukan tanda kelemahan. Ingat ya, ini sering banget diucapin oleh orang-orang kalau menangis adalah tanda lemah, cengeng, segala macam. Sering menangis bukan tanda bahwa kita adalah orang yang cengeng, lemah, dan juga tidak mampu menangani masalah asam garam kehidupan. Justru nih, menangis adalah tanda bahwa kita memiliki solusi lain untuk menghadapi berbagai permasalahan tersebut, tanpa bermaksud melarikan diri dari masalah. Karena dengan menangis, kita justru bisa merasa lebih siap dan tegar ketika menghadapi permasalahan. Dengan menangis, kita telah berhasil menunjukkan sisi rentan kita, di mana kita tidak hanya bisa bebas menjadi diri sendiri, tapi juga bisa menunjukkan pada orang lain bahwa menangis adalah hal yang normal, hal yang lumrah, bukan kriminalitas gitu ya. Sehingga kita akan merasa lebih nyaman untuk melakukan hal yang sama. Dan dengan begitu, kita telah berkontribusi pada masyarakat yang lebih otentik, bebas, dan sehat. Dan balik lagi, meskipun tangisan adalah respon yang normal, kita tetap perlu waspada ya. Terutama kalau kita udah menangis tanpa alasan, kemudian ini juga terjadi lebih sering, dan ditandai dengan perasaan putus asa, frustasi, kemudian hilangnya nafsu makan, terus juga susah tidur. Nah, ini nih, kalau kita mengalami keluhan ini,
kita perlu bicara dengan dokter atau psikiater atau psikolog, atau minimal kita tuh kudu cerita apa yang kita rasain ke orang yang sekiranya bisa kita percaya. Karena selain mengganggu aktivitas, perasaan ini bisa menjadi tanda bahwa kita OTW depresi. Jangan sampai ya. Oke, buat kamu yang kayaknya gampang banget nangis, dikit-dikit nangis, atau pernah di fase yang hampir setiap saat nangis, bisa spill kali, sesakit apa sih? Dan selega apa sih ketika kamu ada masalah, terus kamu melampiaskannya dengan menangis? Nah, silakan yang mau sharing, yang mau cerita-cerita, atau yang mau nambahin hal-hal yang tadi udah kita ceritain, silakan aja, bisa kamu lanjut di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, dan harap dimaafin ya kalau sekiranya tadi ada kata-kata atau ada kalimat yang bikin kamu tersinggung. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya, dan bye!